Ada sukacita sore hari ini? Puji nama Tuhan. Pasti semuanya bersukacita. Bu Eri bersukacita? Ya, so pasti Bu Eri bersukacita. Amin, puji Tuhan. Hari ini adik-adik ditemani Kak Angel dan Bu Eri di sini. Halo. puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita tunduk dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, janji keselamatan Kau berikan pada kami bersyukur. Sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami, sekolah minggu online kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memimpin jalannya ibadah kami, mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Sehingga kami semua boleh diberkati lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Terlebih kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu sebentar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami anak-anak-Mu siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik, ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, kita mau bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Sama kita tepuk tangan ya. Yesus Kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yuk sama-sama katakan, Yesus Kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Sekali lagi adik-adik. Yesus Kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Haleluya, beri sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik, Kak Angel mau tanya dong. Adik-adik mau tidak menjadi anak-anak yang pintar?
Mau dong. Bu Eri juga mau. Pasti semua adik-adik yang ada di rumah juga mau ya jadi anak-anak yang pintar. Nah adik-adik kalau kita mau jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang mempunyai hikmat, pengetahuan, kita harus suka akan firman Tuhan. Kita harus suka dengar firman Tuhan. Di dalam Alkitab juga dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak yang mempunyai pengetahuan, yang anak-anak yang pintar, yang mempunyai hikmat, kita harus apa Bu Eri? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, suka dengar firman Tuhan. Ya sama-sama kita memuji nama Tuhan lagi, kita tetap bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagi buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sama-sama katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Sekali lagi adik-adik. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Nah adik-adik kalau kita mau berbuah, kita harus suka baca firman Tuhan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Pujian Tuhan. Nah adik-adik, tadi dikatakan ya, kalau kita mau tumbuh harus baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, adik-adik juga suka nggak dengar-dengaran akan firman Tuhan? Suka dong Bu Eri. Puji Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu pasti suka ya dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak dengar-dengaran akan firman Tuhan, adik-adik nggak ngerti ya akan kebenaran firman Tuhan. Ya benar sekali. Kalau kita suka dengar-dengaran akan firman Tuhan, di situ adik-adik akan dituntun, dipimpin untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus dan orang tua sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Kita akan angkat satu pujian ya adik-adik, anak sekolah minggu dengar-dengaran.
Semua bersuka cita ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka selalu, B-A-I-K baik, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Ku turut nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Ku turut nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik, sudah capek apa belum? Belum Bu Eri. Belum ya. Sudah keringetan tapi ya Kak Angel Ya, ya. panas. Masih semangat tapi ya. Semangat dong Bu Eri. Iya harus tetap semangat. Kita belum mendengarkan firman Tuhan soalnya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Dipersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Titi. Selamat mendengarkan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, salam, selamat sore, puji Tuhan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada adik-adik, kepada Bu Titi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bersama anak-anak-Mu Sekolah Minggu Gereja Baptis Sejahtera Pare, mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang baik buat kami anak-anak-Mu boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah firman-Mu pada sore hari ini sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam hidup kami. Juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan juga memimpin kami, menolong kami, sehingga apa yang kami sampaikan boleh dimengerti dan dipahami oleh anak-anak-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sore ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai Tuhan memberi pengetahuan. Nah, adik-adik yang di sekolah mengerti ya, ada pengetahuan matematika, ada ilmu pengetahuan bahasa, dan banyak lagi ya. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang ya, kita semua ini ya dikaruniai oleh Tuhan pengetahuan, walaupun semuanya tidak sama. Setiap orang belum tentu sama, tetapi Tuhan berikan itu buat kita semuanya. Nah, ada yang memiliki kemampuan, kepandaian untuk menyanyi. Siapa di sini adik-adik yang pintar menyanyi, yang suaranya bagus? Ya, ada juga yang memiliki kemampuan, kepandaian untuk memainkan alat musik. Setiap alat musik yang dipegang dan dimainkan, maka akan didengar suaranya sangat indah. Ada pula ya yang memiliki kemampuan, kepandaian untuk tangannya ini menari-nari di atas kanvas, menggambar ya, melukis, sehingga membuat sebuah lukisan yang indah menjadi sebuah lukisan yang indah. Ada juga ya yang pandai memasak ya, diberikan kemampuan, kepandaian untuk memasak. Kalau masak mesti rasanya enak. Dan banyak lagi adik-adik, Tuhan itu memberikan kemampuan, pengetahuan kepada kita itu banyak lagi ya. Nah, Tuhan memberikan manusia kemampuan, kepandaian untuk dapat menciptakan sesuatu. Bu Titi, bukankah yang Maha Pencipta itu Allah, Tuhan? Apa manusia bisa menciptakan? Adik-adik ingat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, ayo kita baca. Kejadian pasal 1 ayat ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Adik-adik, Tuhan tuh menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan itu kan Tuhan adalah Maha Kuasa. Adik-adik, kita ini ya manusia diciptakan dari debu tanah. Hanya debu tanah. Dibentuklah menjadi manusia. Dan dihembuskanlah nafas, diberikanlah kita roh. Karena Tuhan adalah roh, kita pun diberi roh sehingga kita bisa berbicara kepada Tuhan. Pada saat ini karena Allah adalah roh, namun Tuhan memberikan roh kepada kita sehingga kita pun dapat berbicara kepada Tuhan saat ini. Tuhan adalah Maha Kuasa.
Tuhan pun memberi kuasa kepada manusia untuk mengelola alam ini. Tuhan Maha Pencipta. Dan Tuhan pun mengaruniakan kita supaya manusia pun dapat menciptakan. Adik-adik bisa melihat, coba lihat itu alat, ada sebuah pesawat terbang yang di angkasa, yang di udara, ya. Alat yang begitu besar dan di dalamnya ada manusia yang banyak dapat terbang. Coba, siapa itu yang membuat adik-adik? Yang menciptakan siapa? Manusia. Lampu, adik-adik lihat, tinggal klik, lampu sudah menyala. Adik-adik lihat ada TV, juga tinggal klik, kita bisa melihat berita, bisa melihat hiburan, bisa melihat ilmu di situ. HP, adik-adik yang pegang saat ini, HP yang kecil itu, adik-adik bisa melihat Bu Titi, ya, bisa mendengarkan apa yang disampaikan Bu Titi, lihat lewat HP kalian. Bukankah itu semua yang menciptakan manusia? Kemampuan dan kepandaian itu adalah anugerah. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi adik-adik, Allah selalu mendorong supaya manusia ini terus berkembang ilmunya, pengetahuannya. Manusia dapat berkreatif, ya. Adik-adik ingat Nuh, ya. Nuh diperintahkan Tuhan membuat apa? Sebuah kapal, sebuah perahu yang akan menjadi tempat tinggalnya bersama keluarganya. Di dalamnya bahkan ada beberapa jenis binatang. Pada saat Tuhan akan menurunkan air bah. Adik-adik tahu, Nuh kira-kira tahu enggak ya kapal itu, perahu itu bagaimana? Kira-kira belum tahu ya. Tetapi Nuh mendengarkan perintah Tuhan dan Nuh diberikan anugerah kemampuan kepandaian dan Nuh melakukan itu dengan akal budi yang daripada Tuhan. Sehingga jadilah sebuah perahu yang bisa terapung-apung di atas air. Dengan contoh itu adik-adik, ya, Nuh yang belum pernah melihat perahu tetapi bisa membuat perahu karena Tuhan memberkati Nuh. Karena Nuh juga selalu mendengarkan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan tidak pernah menghalangi, ya, tidak pernah menghalangi manusia untuk terus berkembang, untuk terus maju, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Bahkan Tuhan menuntun orang-orang yang pandai supaya orang-orang yang pandai ini bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Karena Tuhan tahu segala sesuatu itu tujuannya untuk kebaikan. Adik-adik tahu pesawat itu untuk apa? Sebagai alat penumpang, transportasi.
untuk membawa orang-orang. Kalau adik-adik ingin ke Jakarta, enggak usah lama-lama, naik pesawat, gitu, 1 jam sudah sampai ke sana. Banyak sekali adik-adik ya, pengetahuan yang diberikan oleh manusia. Jadi adik-adik, kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, baik hal yang kecil sampai hal yang besar, maka semuanya akan menjadi baik. Namun berbeda kalau kemampuan kita, kepandaian kita, pengetahuan kita untuk suatu tujuan yang tidak baik, tujuan yang tidak benar. Apa kira-kira kalau Tuhan melihat kita menggunakan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan, sudah diberikan Tuhan kepada kita dengan sesuatu yang tidak benar atau tidak baik itu? Tuhan akan marah. Tuhan tidak menyukai hal itu. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Tuhan memporak-porandakan menara Babel. Sebenarnya bukan Tuhan tidak menyetujui manusia untuk mendirikan menara tersebut. Bukan Tuhan tidak menghendaki semuanya ini bisa dilaksanakan. Tetapi Tuhan melihat manusia tersebut mendirikan menara itu untuk suatu tujuan yang tidak baik. Mereka ingin mencari nama. Mereka ingin dipuji, disanjung. Wah, ini loh, Bu Titik bisa membuat menara yang tinggi. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan tidak menyukainya. Sikap ini adalah merupakan salah satu ciri sikap kesombongan, sikap keangkuhan. Tuhan tidak menyukai sikap tersebut. Nah, mari kita akan membaca di dalam Kejadian, adik-adik tadi yang sudah siapkan Alkitabnya ya, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9. Mari kita akan baca bersama-sama. Bu Titi akan membacakan judul perikopnya. Nanti ayat 1 sampai 9 kita baca pada hitungan yang ketiga. Ya. Menara Babel. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Ingat agak ya, di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.
Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka merencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Menara Babel, apa itu adik-adik menara? Menara ini adalah sebuah bangunan yang tinggi sekali. Ya, di Indonesia pun banyak ya bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, di kota Surabaya, Jakarta, ya. Nah, Menara Babel ini didirikan setelah selesai air bah. Setelah air bah, jadi keturunan Nuh dan anak-anaknya, Sem, Ham, Yafet, mereka itu telah beranak cucu dan berkembang menjadi banyak. Dan mereka hanya memiliki satu bahasa, dan logatnya pun hanya satu, adik-adik. Bahasanya hanya satu. Kemudian mereka menetap di tanah Siner. Nah, di situ mereka berkeluarga ya, mereka mungkin saling berbicara, ayo kita dirikan, kita buat batu bata, dan kita akan mendirikan sebuah kota dan sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Dan mereka ingin mendirikan kota yang ada menaranya tinggi sampai ke langit. Dan kita akan cari nama, supaya kita tidak terserak kemana-mana. Jadi mereka itu membuat kota dan mendirikan menara itu untuk tujuan mencari nama, supaya mereka itu dikenal. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan melihat ternyata Tuhan tidak menyukai hal tersebut, karena mereka mendirikan menara untuk mencari nama, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka mencari nama, dan akhirnya Tuhan ingin supaya menara yang hampir selesai itu tidak diteruskan. Apa yang terjadi? Mereka yang tadinya memiliki satu bahasa, Tuhan memberikan banyak bahasa, adik-adik. Mungkin ada yang berkata, jupukno paku. Loh, opo kuwi jupukno paku? Orang ngerti, sehingga bangunannya tidak bisa menyelesaikan bangunan, suruh ambil paku, ndak ngerti bahasanya jupukno paku ku opo. Sehingga tidak bisa bekerja. Let's work together, mungkin ya. Diajak ayo kerja sama-sama, ndak ngerti. Karena mereka tidak memiliki bahasa tersebut. Masing-masing berbicara sendiri-sendiri dengan bahasanya masing-masing, sehingga mereka tidak mengerti, bangunannya tidak bisa selesai. Akhirnya ya tidak bisa selesai. Jadinya tadi mau menjadikan menara yang setinggi langit,
tidak sampai setinggi langit. Berhenti, tidak bisa bekerja mereka. Karena bahasanya dikacau balokan, disuruh ambil pasir, suruh ambil batu bata, mungkin enggak tahu bahasanya beda-beda ya. Akhirnya sampai sekarang belum selesai, akhirnya kota tersebut dinamakan Kota Babel atau Menara Babel yang artinya dikacau balokan. Dan mereka terserak ke masing-masing daerah akhirnya ya. Mungkin ada yang bahasa Inggris ya pergi ke Inggris, mungkin seperti itu ya. Bahasa Indonesia ke Indonesia, yang bahasa Prancis ke Prancis, mungkin sekarang seperti itu ya. Jadinya bahasanya banyak, belum ada bahasa pemersatu. Kalau sekarang adik-adik kan di Indonesia bahasa pemersatu untuk internasional adalah bahasa Inggris ya. Kalaupun adik-adik bicara bahasa Inggris, pasti sedikit-sedikit ada yang mengerti kalau mau belajar ya. Makanya kita perlu belajar bahasa Inggris supaya kita tahu kalau ada orang yang bicara apa bahasa Inggris ya. Kalau kita sekarang di sini bahasa Jawa, bahasa pemersatu di Indonesia bahasa Indonesia. Sehingga ngerti kalau bahasa Indonesia ini, oh ini artinya seperti ini gitu ya. Nah itu adik-adik ya. Jadi Tuhan tidak menyukai kalau kita bersifat sombong, angkuh. Apapun yang kita kerjakan harus melibatkan Tuhan. Kita tidak boleh terlena dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita bangga memiliki HP, kita bangga memiliki komputer. Itu tidak boleh. Kita bangga mempunyai kepandaian kepandaian mungkin pinter matematika atau kita pinter ini, itu tidak boleh kita banggakan untuk diri sendiri adik-adik. Itu semua tadi apa? Anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perbuatan kita. Nah adik-adik, mungkin demikian firman Tuhan pada sore ini. Kita akan tunduk kepala sebelum mengakhiri pada kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak sombong, tidak membanggakan diri sendiri, namun kami apa yang kami lakukan Tuhan, semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini mungkin kami sombong karena kami mungkin memiliki kepandaian, kemampuan yang lebih dari yang lain Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah apa yang kami miliki adalah kepunyaan Tuhan dan kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, biar Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.